Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wasallim. Amma ba'd, faqad wasal mutakun. Ayyuhal musyahidun, alhamdulillah kita ketemu lagi. Insyaallah hari ini saya akan menerangkan surat Al-Anfal mulai ayat 60. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa'iddu lahum mastata'tum min quwwah wa min ribatil khaili turhibuna bi aduwwallahi wa aduwwakum. Wa'iddu lahum, wahai orang mukmin, bersiap-siaplah untuk menghadapi serangan orang kafir. Bersiap-siaplah terhadap orang kafir, mastata'tum min quwwah, semampumu berupa kekuatan. Ayat ini menunjukkan bahwa wong Islam itu tidak boleh lengah. Wong Islam itu selalu siap-siap, karena tidak ada ceritanya orang kafir akan nolong wong Islam. Orang kafir itu sejak dulu sampai sekarang, kalau melihat sesuatu hasil bumi, hasil tanah yang bagus, dia akan berusaha bagaimana supaya bisa menyaplok itu. Nah, oleh sebab itu disuruh siap-siap orang mukmin untuk menghadapi mereka semampu kita. Di dalam hadis, innal quwata ar-ramyu, kekuatan yang sebenarnya itu adalah jaraknya melempar, jauhnya melempar. Gampang ngomong, gaya jarak jauh, apakah namanya nuklir atau rudal namanya, itu yang ahli-ahli terutama para pengurus ini. Ini suruh jarak jauh, seberapa jauhnya, itu yang bagus, yang top. Nah, di samping itu kok siap-siap jaran. Kenapa kok dulu ya memang adanya jaran, sekarang ini ya mobil ya sembarang, siapnya yang bagus. Apalagi nanti kalau elektronik itu tidak bisa digunakan, maka satu-satunya jarannya adalah kendaraan yang luar biasa. Supaya apa? Turhibuna bihi aduwwallahi wa aduwwakum. Musuh-musuh Allah dan musuh-musuhmu. Musuh Allah itu yaitu yang meremehkan agama, yang katakanlah menodai tentang Islam. Dan musuh-musuhmu itu waktu itu adalah Bani Quraidah di Madinah. Wa akharina, lan orang lain selain Bani Quraidah, al-kafir, yaitu orang kafir. Min dunihim, selain mereka. La ta'lamunahum, kamu tidak mengetahui bahwa kita ini juga punya musuh dalam selimut, yakni orang-orang munafik. Kita tidak tahu, yang tahu Allah. Nah, oleh sebab itu Allah memberitahu Muhammad, wa mimman haulakum minal a'rabi munafikun, di sekitarmu ada orang munafik Muhammad. Hati-hati, hati-hati temenan. Karena orang munafik bagaimana? Dia sholat, dia sholat, kita sholat, dia sholat. Kita puasa, dia puasa. Kita haji, dia juga haji. Jadi sulit. Taunya dari apa? Dari perkataan, dari omongan-omongan, dari perbuatannya gimana. Nah, ini permasalahannya kita harus mengetahui Al-Quran. Kita harus mengetahui bagaimana mana Al-Quran maupun Al-Hadis, sehingga kita tahu, oh itu salah, itu benar itu. Allah ya'lamuhum, Allah lah yang mengetahui mereka. Siasatnya dan semuanya itu Allah yang mengetahui. Makanya kamu waspada, kamu siap-siap. Wa ma tunfiqu, dan apa-apa yang kamu infakkan, min syai'in, berupa apapun, untuk menegakkan fisabilillah, jalan Allah. Berupa apakah air minum, apakah nasi, apakah uang, apakah persenjataan dan sebagainya. Jadi yang kita sumbangkan itu oleh Allah, yuwaffa ilaikum, maka akan ditepati. Artinya saya akan ngasih pahala, akan ngasih pahala. Wa antum la tudlamun,
dan bahwa kamu sekalian tidak akan didolimi. Artinya apa? Ya lek amale akeh, ya kan tamang pahalane akeh, amale sithik ya sithik. Sesuai dengan perbuatannya, sesuai dengan kelakuannya. Nah, orang-orang kafir itu kalau waktu dia kuat, mampu, itu seenaknya akan menghabisi wong Islam. Tetapi kalau dia itu merasa kalah dalam perang, itu mesti angkat tangan untuk damai, mengadakan damai. Nah, ini ayat berikutnya. Wa in janahu lisalmi fajnah laha wa tawakkal 'ala Allah. Wong mukmin, jika orang-orang kafir mereka itu adalah mengajak untuk akad damai, gencatan senjata, maka ya wis kamu melu. Tapi lek emang keadaannya sedang berkecamuk dan wong Islam sudah dibantai banyak memang dalam keadaan perang, kamu tidak damai ya tidak apa-apa. Lihat di tafsir Ibnu Abbas. Maaf saya ngomong ini hanya menerangkan tok. Saya ini tidak punya banyak ilmu. Jadi saya bisa ngomong begini karena saya mau coba buku aja. Jadi yang saya bawa ini adalah tafsirnya Ibnu Abbas. Lek emang keadaan terus kan tidak apa-apa. Tapi lek memang diajak damai-damai. Dan bagaimana nanti kalau nipu? Wes kalimat berikutnya wa tawakkal 'ala Allah. Awak mentawakal. Karena zahirnya orang-orang itu ngajak damai, ngajak gencatan senjata, ya kita oke lah, kita turuti. Inna huwas sami'ul alim. Sesungguhnya Allah lah mengetahui, maha mendengarkan bagaimana siasat mereka. Memang siasatnya itu tadi untuk menyusun kekuatan. Bahkan tidak nutup kemungkinan umpama damainya itu katalah selama 4 bulan. Mungkin masih dapat 1 bulan dia sudah menyapu orang Islam. Nah itu hati-hati. Nah maka ayyuhal muslimun, kita itu makanya Pak, mohon maaf, sapa sih sing ngarani maca Quran iku elek? Siapa yang berani mengatakan ngapal Al-Quran iku elek? Tapi lek mek kur donekno tok, dihafalno tok, ndak diangen-angen sak maknane, terus gimana? Bagaimana action kita? Bagaimana kita, yaitu katakanlah praktek kita, terus Islam ini bagaimana? Orang Islam itu mohon maaf, anggap aja ndak sekolah belas di umum, maksudnya SD, SMP, SMA, umpamanya perguruan tinggi, anggap aja ndak sekolah. Itu kok gelem lajari Al-Quran, diperintah nulis, perintah baca, pengertian, sembarang pelajari, saya yakin pinter, top kan. Ndak percaya bahwa apa? Kalau katalah tidak sekolah SD, SMP, SMA pinter, tidak percaya. Sekarang gini aja, fakta ini. Coba dilacak, Nabi itu sekolahnya di mana? Nabi itu sekolahnya di mana? Coba dilacak, gurunya siapa? Gurunya Nabi itu bukan wong biasa, gurunya malaikat. Langsung wahyu dari Allah. Coba dilacak, rahimahullah, Yai Hasyim Asy'ari, Yai Ahmad Dahlan, ijazah apa coba dilacak? Coba dilacak lagi Pangeran Diponegoro itu ijazah apa coba? Dilacak. Saya yakin dia tidak punya doktor, tidak punya profesor. Mungkin apalagi dokter, mungkin SMA aja tidak sekolah, tidak tamat mungkin. Maaf saya tidak tahu. Tapi saya karena apa? Orang-orang dulu itu adalah ya wis apa perintah Nabi ngaji, ikuti itu aja. Nah makanya sekarang bagaimana kalau dia itu berkhianat ngejak damai, ternyata menukik dari belakang. Ayat berikutnya. Wa iyuridu, dan jika orang-orang kafir Bani Quraidah itu adalah menginginkan dalam damai tadi, ayah da'uka, berkhianat, nipu, tipu daya, tipu muslihat dia. Bagaimana? Wes Muhammad, kamu sing sabar. Fa inna hasbakallah. Inna itu harfu takkid, penguat. Muhammad, ojo susah. Sungguh yang mencukupi kamu itu adalah Allah. Tidak usah khawatir. Makanya orang Islam itu, orang kafir tahu kok, orang Islam itu kuat itu tahu.
Orang kafir tahu, lek wong Islam itu tidak iso kalah itu tahu. Tapi kenapa? Tapi kok begitu? Ya barangkali itu sudah itulah ketentuan Allah, sudah gitu. Orang kafir jangan dikira Pak, tidak ngerti Al-Quran. Banyak yang ngerti Al-Quran. Coba Panderplas di konon beritanya itu hafal Al-Quran. Mondok ini Mekah sampai 7 tahun atau 10 tahun, coba bayangkan. Sampai kayak gitu. Pes. Kalau memang mereka berkhianat, sudah sungguh Muhammad yang nyukupi kamu itu adalah Allah. Tidak usah susah ngono karepe. Huwallazi ayyadaka binasrihi wa bil mu'minin. Dialah Allah yang akan menguatkan kamu. Ayyuhal muslimun, wong Islam berjuang itu sebenarnya tujuan utama itu bukan menang. Bukan menang, Pak. Tujuannya apa? Katalah defensif. Untuk mempertahankan supaya wong Islam itu tidak didek-dek wong, ngono tok ae. Dadi ndak oleh ingin ngentekno wong, lek wis damai ya sudah. Nah, tapi lek ndak mau, ya apalagi begitu. Makanya kalau kita lihat orang-orang non muslim itu kalau perang mana langsung perang darat, ndak berani. Mesti udara yang digunakan. Ini yang pakar-pakar tentang peperangan ini mungkin ngerti. Kenapa kok ndak darat? Karena jelas sekali, jelas. Nanti ayat di bawah itu jelas. Baik, jadi Allah lah yang beri kekuatan, tidak hanya kamu Muhammad, wabil mukminin. Nah, sing kekuatan wong mukmin ya Allah. Makanya wong Islam Pak, kalau merapat, kalau mendekatkan diri kepada Allah, luar biasa, luar biasa. Coba sekarang, tapi repot. Ini wong salah paham nanti dikai masalah. Wong Islam itu kan dulur Pak, di mana aja. Kalau sekarang saya tanya, katalah sekarang wong Islam tertimpa musibah kayak Gunung Merapi, masa wade guyu-guyu, masa dia seneng, kan enggak kan? Walaupun belum kenal kan melok susah kan? Minimal enggak iso nyumbang iku panen ndongakno. Itu minimal. Itu nang gone Indonesia. Coba kalau di luar negeri apakah Bosnia dulu itu, apakah di Rohingya, apakah di mana itu di India, kita kan ikut kasihan. Tidak mungkin tidak ikut kasihan karena apa? Innamal mu'mina ikhwah. Sebaliknya kalau orang Islam sukses kayak Taliban. Nanti kita ngomong Taliban dikira jebolan Taliban ya toh. Taliban aja saya belum tahu. Tapi gimana? Nah, karena podo Islami, coba Rusia 6 tahun kedodoran. Amerika berapa tahun tuh? 20 tahun ya Pak? 20 tahun ya Pak? Angkat kaki ya Pak? Karena apa? Konsistennya terhadap Islam. Pasti, ini Pak ayatnya, wallazi ayyadaka binasrihi wa bil mu'minin. Akan nulungi, pasti. Tidak bisa enggak. Mungkin wong Islam, tapi ojo sampailah lenyap dari desa kita, dari kampung kita, dari negara kita. Tapi tidak bisa lenyap dari dunia. Karena ini wa Allah ini. Dijaga. Wes. Wong Islam memang berpecah belah, Pak. Makanya hadisnya itu tegas. Umatku akan pecah 73 golongan. Sataftariku ala umati. Sataftariku pakai sin pertama. Ini akan datang umatku itu pecah. 73 golongan. Kulluhum finnar. Seluruhnya masuk neraka. Illa firqatan wahidatan. Kecuali satu golongan. Siapa itu? Ma'ana alaihi wasabi. Orang yang ikuti saya dan ikuti sahabat saya. Coba. Ini artinya apa? Ini hati-hati, makanya kita ini jadilah pemersatu umat. Jangan menjadi permasalah umat. Nah, sekarang di sini ditegaskan. Wa allafa baina qulubihim. Wa allafa dan mempersatukan, ngerukuni. Di antaranya hatine wong mukmin iku siapa yang merukunkan? Allah. Memang sulit Pak bersatu, tapi kalau Allah itu membuat bersatu, ya contohnya coba, asale ingkil-ingkilan, perkara kunut, perkara beduk, perkara tibaan, perkara yasinan, perkara mulutan, perkara tahlilan, ada peristiwa 212, rukun semuanya. Ini semuanya adalah semata-mata ini dari Allah. Nah, Qur'annya bilang wa allafa baina qulubihim. Allah lah yang merukunkan di antara orang-orang mukmin ini.
Tugas kita tetap ayo bersatu. Wis podo Islami, podo Tuhane, podo Nabine, podo kitabe. Kenapa kita harus bendeng ceweng? Lek masalah furu'iyah, jangankan sekarang Pak, sudah 15 abad. Zaman Nabi masih hidup, itu sudah ada beda pendapat. Coba, mujtahid madhabul arba, yang diikuti katakanlah Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Hanafi, Imam Malik. Itu podo wong Arabe Pak, podo hafal Qur'ane Pak, beda pendapat, podo wong Arabe. Apalagi kita bukan wong Arab, ilmu ini ndak podo, sorof aja ndak ngerti, nahwu aja ndak ngerti, debat-debatan. Yang jadi ya pertengkaran. Wes, wong Jawa bilang lendok sing sabar, sing waras ngalah. Jadi pokoknya podo Islami sudah, itu saudara kita. Nah, adapun kekurangan lek gelem dielingno ndak gelem ya wis. Gitu aja kita enak. Perbedaan tadi saya katakan pasti ada, jangankan sekarang, zaman Nabi pun ada. Wis. Akhirnya Muhammad dituturi. Muhammad, lau anfaqta ma fil ardi jami'a, Muhammad, seandainya awakmu itu sedekah, sedekah infak nenggone orang-orang itu, hartamu itu semuanya kamu berikan orang-orang supaya kon hidup rukun, kon manut, gak iso Muhammad. Gak bisa Pak. Ma'ang fakta. Ma itu nahi, huruf nahi masuk nenggone fi'il madhi itu nafyul hal. Menerangkan seketika ndak bisa. Tapi sing rukunnya itu Allah. Jadi tugasmu itu bukan merukunkan umat. Tugasmu itu ngajak tok, lek mau ndak mau ya sudah. Ibadah yang ngono, diajak tok lek mau begini, lek mau begini, ndak mau ya sudah. Tapi wong ngajak ibadah itu ono tanggung jawabnya. Apapun pendapatnya kudu ono dalile. Ngomong ini boleh, ini bener, ini apik. Ya itu kudu ono dalile. Ngomong negara itu diatur apa saja boleh. Apakah sosialis, apakah demokrasi, apakah mungkin kapitalis mungkin gitu. Itu boleh-boleh saja menurut syar'i umpamanya. Muni boleh itu dalile kudu ditokno. Nggak boleh nggak ditokno. Sewaktu profesor doktor dia mengatakan ini boleh dan tidak boleh tentang Al-Quran, harus ngetokne dalil. Lek ndak aja ngomong. Karena Islam itu berdalil. Nggak boleh ndak berdalil. Baik, dirukunkan jadi satu ndak bisa. Tahu? Ma'alafta baina qulubihim, ndak bisa. Walakin, nah ini tetapi. Walakinnallaha allafa bainahum. Tetapi Allah lah yang mempersatukan. Allah Pak semuanya itu. Jadi tugas kita ini menyampaikan, Allahumma inni qad balagtu, ya Allah, saya menyampaikan. Urusan petunjuk, urusan bersatu, ini Allah yang mempersatukan. Tugas kita ini ngomong, hanya ngomong tok, nyampe no. Pak, tolong ngaji ini dengarkan baik-baik. Lek ndak jelas silahkan tanya. Ini pun saya ndak bisa maksa, pokoknya. Tapi menyampaikan tok. Wes. Innahu azizun hakim, Allah lah dat yang menang dan bijaksana. Wes, kita pasrah aja, semuanya itu manut perintah Allah. Berjuang dikongkon ambek Allah, berjihad dikongkon ambek Allah. Wis ngono ae. Dadi semua serba Allah. Nah, sekarang ya ayyuhan nabiyyu, Pak, di Al-Qur'an itu ono ya ayyuhalladzina amanu. Ono ya ayyuhan nas, ono ya ayyuhan nabiyyu. Hadil ayah maksusah. Ayat ini adalah dikhususkan untuk Nabi. Tetapi faedahnya ya umma likulli syahsin, kata ilmu balaghah. Jadi untuk semuanya, cuma yang tahapan pertama ini dikhususkan pada Nabi. Nabi, hasbukallah wa man ittaba'aka minal mu'minin. Nabi, karepe ngene, Nabi itu susah. Wih, wong kafir kuwate kaya ngono. Wong kafir hebate kaya ngono. Wong kafir ngejak damai ternyata nukik dari belakang. Itu hanya apa jenenge, tipu daya aja. Wis Muhammad, iya memang. Nah, apa ngomong gitu. Tapi ini dikasih tahu, ya ayyuhan nabi, he nabi, hasbukallah. Sing nyukupi awakmu itu Allah.
bukan awakmu. Di dalam ayat lain, Pak. Wa ma romaita id romaita walakinnallaha roma. Lek kamu ngelempar, kamu nembak, kamu bedil. Itu sebenarnya bukan kamu yang bedil. Ini Allah yang menempatkan, itu Allah. Jadi kalau kita nurut Quran dan Sunnah, Pak, wis aman memang. Tapi inilah memang dengan adanya ini maka orang-orang tidak nurut, tidak ngikuti gitu ya. Tidak ngikuti. Wis. Wa man ittaba'aka, dan orang-orang yang ikut awakmu minal mukminin, yaitu orang-orang mukmin, semuanya dicukupi. Lho kurang piye? Dicukupi. Tapi memang manusia itu lek diomongi ku banggel. Lah lek banggel bagaimana mungkin akan dicukupi gitu. Makanya wis ngene. Pokoknya manut Allah dan Rasulnya itu tidak usah ditafsiri macam-macam. Perintah yang ngono ya wis dilakoni. Lek ndak iso luwih apik ngomong ini. Iya saya salah, astagfirullah wa atubu ilaih. Ya Allah saya minta ampun, salah saya. Ngene aman, selamat pisan. Permasalahannya adalah lek kita nentang pada Allah, permasalahannya iya lek mati sik suwi. Lah lek sesuk mben mati gimana? Itu masalah, Pak. Makanya dadi lek kita manut enak. Wis. Sik dipesen maneh, ya ayyuhan nabiyyu, takkid, Pak. Takkid lafzi 2 kali. Ini nabi dipesen apalagi kita gitu. Nabi, haridil mu'mina alal qital. Kongkon umumkan. Wong Islam itu, wong mukmin itu diwajibno perang. Karena apa? Kamu mesti diperangi wong kafir. Ndak ono ceritane kamu ndak diperangi. Lihat aja lah kita sudah dijajah Belanda berapa. Penjajah Belanda datang, kemudian Jepang datang ngomong aku saudaramu, saudara mudamu, ngene. Apa yang terjadi? Tetap gak ono ceritane wong kafir nulung wong Islam, gak ono ceritane. Sejarah gak ono, ndak mencatat. Nah maka dikasih tahu Nabi umumno perang. Iyyakum minkum isruna. Nah ini Pak penekanannya. Ndak usah takut, orang-orang kafir persenjataannya luar biasa, tank-tanknya luar biasa. Katakanlah wong Islam tanki hanya katakanlah 1000, wong kafir 10.000. Anggap aja gitu. Secara nalar kalah, ini diuji. Akhirnya munafik atau enggak lah, munafik bolos sana. Makanya ini Islam dikasih tahu, hei wong Islam, wajikan. Iyyakum minkum isruna, jika kamu bolomu iku mek 20 wong, mek 20 wong. Sabiruna, sabar kabeh, menegakkan hukumnya Allah, sabar. Yaghlibu mi'atain, 20 Pak, bisa mengalahkan wong kafir 200. Jadi satu orang itu bisa mengalahkan wong 10. Kekuatannya bagaimana? Apapun kekuatannya. Ini harus yakin, harus iman, tidak boleh tidak iman Pak. Nah disinilah yang menopang kekuatan perjuangan Islam itu di sini. Makanya katanya Pak Gatot dulu Panglima itu, benteng terakhir adalah umat Islam. Nah, itu. Karena wong Islam itu apa? Mati surga, menang enak. Punya kalimat iskariman aumut syahidan. Hidup mulia atau mati syahid, pilih. Hidup terjepit atau mati syahid, nah pilih. Nah makanya ini diajarkan supaya tahu, oh ngono ya. Nah sekarang masanya rukun, hidup rukun. Masanya menegakkan satu keadilan, menegakkan satu kebenaran. Masanya amar ma'ruf nahi mungkar. Nah memang masanya gitu. Bes. Sabar kabeh 10 bisa menghabiskan 10 orang. Wa yakum minkum mi'atun, jika kamu 100 orang bolomu, yaghlibu alfam minal ladina kafaru, bisa mengalahkan orang kafir 1000 orang. Pak, ini Quran loh Pak. Bukan dongeng, bukan cerita. Ini Al-Quran. Wajib diimani, wajib percaya, tidak boleh tidak. Bisa mengalahkan 1000 orang kafir minal ladina kafaru. Bi annahum, sesungguhnya mereka orang kafir itu loh, qaumul la yafqahun, mereka tidak paham. Lek wis salah wong Islam iku remeh-remeh, awake kuru-kuru, katalah kurang mangan, kurang apa dan sebagainya. Dalam satu tempo sak menit entek amblas. Bapak ingat Bosnia,
Bosnia itu konon dulu tuh tempo 2 bulan harus entek. Ternyata tidak bisa habis, Pak. Nah, makanya ini tadi merapat aja kepada Allah ya. Biar tenang, biar enak. 10 kuat atau kaya apa, hebat atau kaya apa, kalah. Nah, akhirnya diringankan. Tidak bisa mengalahkan 10. Karena orang kafir semakin kuat. Persenjataannya semakin hebat. Ekonominya kuat, wong kuat-kuat. Olahraganya kuat-kuat. Lah wong Islam ndak tahu olahraga mek wiritan tok e paribasane ngono. Ayat Pak berikutnya luar biasa ini Al-Qur'an. Al-ana sekarang khaffafallahu ankum. Allah meringankan. Iya, awakmu krempeng-krempeng, kurang mangan, kurang gizi, kurang itu. Persenjatamu mek koyok begitu. Persenjatamu hanya koyok begitu. Terus bagaimana? Wes, wa alima anna fikum dhu'fa. Tahu kalau kamu itu apes, melarat, guru-guru kami ngomong persenjataan ini gak duwe. Ini kalau kita sudah melihat musuh, katalah tanknya moncong-moncongnya sudah ditata, tidak hanya ratusan, beribu-ribu, siapa yang tidak takut, Pak? Takut. Maka oleh Allah dikasih ini, dikasih yaitu penjelasan. Wes, sekarang tak enteng no. Sekarang kamu tidak bisa mengalahkan 10 orang karena memang kuatnya luar biasa. Kasih keringanan karena kamu lemah. Fa iyyakum minkum mi'atun sabiratu yaglibu mi'atain. Wis, nek awakmu 100 kuat to kaya apa, hebat to kaya apa, iso ngalahne 200. Jadi 1 orang iso ngalahne 2 orang. Jadi banyak. Nah, sekarang eling perang Badar, Pak. Perang Badar iki wong Islam pedange pira? Untane pira? Baju perange pira? Ndak nutut, Pak, pedangnya mek 8 pedang, 313 pedangnya mek 8. Gimana ya apa gawe kira-kira? Nah, wong kafir 1000 wong, Pak. Lengkap persenjataannya, kudane lengkap, panganannya lengkap. Ternyata fakta kemenangan tahap Islam. Itu awal peperangan itu menunjukkan gambaran wong Islam. Biar wong Islam itu ndak punya rasa takut. Nah, dulu zamannya Pak Karno. Ingat Pak, apa kalimatnya? Indonesia dudu bangsa tempe. Ora usah bantuane iso madeg dhewe. Biyen desa-desa ini apal, Pak, nyanyi ngene. Wis, Inggris dilinggis, Amerika Serikat sampai kaya ngono. Durung di apa-apa wis wani ngono, Pak. Nah, makanya kita ini bener-bener ini jadi katakanlah pahlawan ya. Wis, iku mau lek 100 ya toh, iso ngalahno wong 200. Wa iyyakum minkum alfun. Jika kamu semuanya itu terdiri 1000 orang, yaglibu alfaini bitnillah, bisa mengalahkan 2000 orang. Ringkas cerita 1 dibanding 2, wong Islam 1, wong kafir 2. Lek wong Islam ono sing mati, wong kafir ya ono sing mati, lebih dari itu. Coba perang Badar itu wong Islam yang ditawan berapa? Wong Islam sing dipateni berapa? Wong kafir berapa? Coba. Hanya 313, Pak. Wis. Wallahu ma'as-sabirin. Allah berserta orang yang sabar. Makanya kita ini sabar tapi tetap berusaha mendekatkan diri kepada Allah. Wis keadaane kaya ngono panjenengan menentang Allah. Wis keadaane kaya begitu panjenengan tentang Nabi. Gimana mungkin akan ada pertolongan? Mana mungkin? Tidak ada pertolongan, tidak mungkin ada. Makanya kita ini, Pak, sholat kita pakaiannya kok ngene, kita gawe masjid modeli kok ngene, gawe musola, gawe langgar modeli kok ngene. Semuanya menurut aturan Allah. Sholat bagaimana takbire, bagaimana surku'e, bagaimana sujute, bagaimana barisane, nurut perintah Allah dan Rasulnya. Nggak oleh nggak karepe dhewe, ini urusan ibadah. Wes, harus tunduk, nggak boleh nggak tunduk. Itu pun lek gelem diomongi nggak gelem ya wes, paribasane ngono. Wes, sabar-sabar. Sekarang urusan tawanan perang ini Nabi iki njaluk tebusan. Barang wis perang, oke wong ditahan wong kafir supaya ndek duit barangkali gitu, supaya nebus.
Maka li nabiyyin ayyakuna lahu asra hatta yuskina fil ard. Tidak sepatutnya, tidak baik bagi nabi berjuang habis-habisan memerangi orang kafir, diperangi orang kafir. Setelah sukses bisa menahan orang, ya atau bisa mengalahkan orang kafir di muka bumi, apa yang terjadi? Turiduna aradad dunya, mengharapkan kenikmatan dunia. Maksudnya apa? Para tawanan tadi supaya ditebus pakai uang. Belum ada perintah dari Allah, duwe pikiran kayak ngono, ditebus. Secara nalar pikiran memang enak, kena gaya tuku senjata, kena gaya peralatan perang, gaya makan dan sebagainya. Apa ayat berikutnya? Wallahu yuridul akhirah. Muhammad, Allah tidak mengendaki dunia. Allah mengendaki yaitu supaya enak di akhirat. Ojo ngono. Gampang ngomong, durung ono perintah untuk apa? Gampang ngomong, nebus itu diperintah. Jadi wong Islam itu ngelakoni atau tidak ngelakoni atas dasar perintah. Tidak boleh saenake gitu. Nah, padahal Allah tidak begitu. Tanah tidak boleh dijual belikan misalnya. Nanti lah ono pertukaran, oke lah bisa ono perintahe. Lah ini perintahe durung ngono gampang ngomong. Wallahu azizun hakim, bahwa Allah adalah Maha menang dan Maha bijaksana. Wis aja kuatir. Sing menangno awakmu iki Allah, sing nguatno itu Allah. Ayo merapat aja kepada Allah. Ngono lho. Jadi jangan sampai nggawe aturan dhewe. Laula kitabum minallahi sabaqah, kok ndak ada catatan ketentuan dari Allah yang dulu-dulu, lamassakum, maka menimpa pada kamu sekalian fima akhotum, apa-apa yang menimpa pada kamu sekalian. Berupa apa? Adzabun adzim, siksa yang besar. Hati-hati, wong Islam meleset sedikit siksa. Makanya kudu konsisten. Kita ini abot Pak, jadi ulama, jadi kiai abot. Ono kemungkaran kita ndak amar ma'ruf nahi mungkar. Nanti lah ono musibah, lek kita meneng tok Pak. Ono gunung meletus. Gunung meletus itu jangan dikira ya memang gunung wis waktae, wis wayahe, aja ngomong wayahe. Barangkali karena kita banyak yang berbuat maksiat dibiarkan. Mungkin ulamanya juga meneng-meneng, jadi abot jadi ulama itu. Makanya ulama itu wajib amar ma'ruf nahi mungkar. Sebab nanti lek kita amar ma'ruf nahi mungkar bagus, arepe meletus tidak jadi meletus Pak. Itu temenan itu. Makanya semua itu karena olah tangan manusia. Nah, terus lek wis begini, ndonga-ndonga ya Allah selamatkan ya. Lihat di kitab Riyadhus Shalihin bab amar nahi mungkar. Summa yad'aunahu, kemudian orang-orang itu berdoa kepada Allah. Apa kata Nabi? Fala yustajabu lakum, maka tidak dikabulkan. Coba. Takut Pak kita ini. Makanya kita yuk ngaji biar paham, biar ngerti. Ya, biar ngerti. Wes. Ditutup ayat ini untuk ayat ini yang saya terangkan ini karena terakhir 69. Fakulu. Wong mukmin mangano sira kabeh. Makanlah kamu semuanya mimma ghanimtum, dari harta-harta, dari makanan-makanan, yaitu hasil rampasan perang. Ghanimtum. Halalang thayyiba, dan halal yang bagus makanan. Ayat ini menunjukkan bahwa wong Islam lek perang mesti menang. Asal konsisten takwanya. Asal konsisten tunduk pada Allah dan Rasulnya. Makanya ono jenenge surat Al-Anfal, yaitu rampasan perang. Ini menunjukkan bahwa orang Islam mesti menangi. Tapi sebaliknya kalau orang Islam munafik, waduh, adab yang turun terus menerus. Surat berikutnya bilang begitu. Wis dipangan, wattaqullah, wedya ning gone Allah. Wong mukmin, innallaha ghafurur rahim. Wis, lek salah, lek keliru minta maaf. Tobato. Allah itu Maha Pengasih lagi penyayang, Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Dengan catatan Allah itu Maha Pengampun, Maha Penyayang, dengan catatan lek wonge ngakoni salah. Ini lho Pak. Lek wonge ngakoni salah, iya diampuni.
Lek wong gelem tobat iya diterima. Tapi lek ndak mau mek menengai ya ndak bisa. Jadi Maha Pengampun itu lek njaluk sepuro. Kasih sayang itu lek ngakoni kesalahani. Gampang kok Allah itu. Dosa kita sepadan isi bumi isi langit, ngakoni salahnya, minta ampun asal tidak musyrik, diampuni. Nah, kurang enak yang bagaimana? Nah, itulah kurang lebihnya Bapak-bapak, ayo dipertajam dengan tanya jawab bahwa tidak ada ceritanya wong kafir tidak musuh wong Islam, dan wong Islam ini dijamin tidak usah susah. Bagaimanapun kuatnya persenjataannya orang kafir, hebatnya orang kafir, tetap ambil Allah dimenangkan wong Islam dengan catatan konsisten terhadap Islamnya. Monggo, mungkin ada tanya jawab. Silakan para jamaah yang mau menanyakan atau diskusi. Monggo. Ada yang menanyakan? Ya. Mau tanya, Pak? Monggo, yang lain masuk gak ada pertanyaan biasa. Ayo Mas, ya langsung aja. Pertanyaannya mohon dengan hormat, singkat, jelas. Maaf ini agak sedikit tentang khilafiyah dan huriyah misalnya. Ya. Masalah? Khilafiyah dan huriyah. Kemarin itu ada viral di YouTube tentang pernyataan seorang ketua sebuah ormas. Beliau ini menanggapi pernyataan Ustaz tadi tentang doa kita tentang alhamdulillah dan seterusnya itu. Menurut Ustaz Hidayat itu tidak terdapat dalam hadis. Nah, ringkas cerita Ustaz, ringkas cerita. Menurut beliau atau ormas tadi itu beliau mengajar kepada santri-santrinya untuk jangan pernah mempercayai ulama-ulama di ormas beliau ormas mereka. Ulama-ulama seperti itu, ulama salah itu yang pertama Ustaz. Dan yang kedua dia juga menceritakan latar belakang munculnya aliran Salafi Wahabi. Dia menceritakan bahwa di Arab Saudi di sekitar tahun 1923 itu telah terjadi pemberontakan yang dilakukan oleh aliran Salafi Wahabi yang didukung oleh Prancis dan Inggris waktu itu, dan dimenangkan oleh itu tadi kelompok Salafi Wahabi karena dibantu oleh Prancis dan Inggris. Nah, pada saat mereka menang Ustaz, mereka banyak bunuh para ulama. Ini mungkin beliau Ustaz, bunuh para ulama dan juga banyak nas-nas hadis yang sebenarnya asli terus dipalsukan oleh aliran Salafi Wahabi dari Ustaz. Nah, ini kan membingungkan orang awal seperti saya Ustaz. Nah, sejarah sebenarnya seperti apa Ustaz? Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulu saya sudah menerangkan, Mas mohon maaf, penjenengan jamaah sini apa dari luar? Hah? Sini. Dengarkan saya berapa kali? Begini, kalau tanya umum, itu sebelum ngaji. Maksud saya umum itu di luar materi. Kalau tanya itu materi ini ya tadi yang saya terangkan itu apa, mestinya itu dipertajam dengan satu pertanyaan. Nanti nerangkan itu yang lain, itu keterangan ini lagi gampang ngomong buyar kabeh ini. Tidak bisa ungkul. Nah sekarang saya jawab secara umum aja, ringkas begini. Makanya sekarang kita itu gini, untuk katakanlah keotentikan atau supaya kita belajar itu tidak dipermainkan oleh siapapun. Sebab nanti ulama ini mengatakan, oh itu ngurangi hadis, oh itu menafikan hadis, yang asli tidak begitu, nah, macam-macam. Ini kan banyak kan yang begitu. Makanya kita ini lek ngaji itu mestinya nerangkan Islam yang lurus, aja saling membantai. Kono nerangkan ngene kene bantai. Kene nerangkan bantai. Kapan wong Islam ini iso rukun, Pak?
Akhirnya wong Islam ini kesempatan orang kafir, wong Islam ini gampang diadu domba ngene biar kabeh. Itu akhirnya gitu. Nah, sekarang makanya sekarang ini kita ini adalah mengadakan evaluasi ya, evaluasi. Orang sekarang ini yang banyak wong ngaji apa wong ngrungokne ngaji? Wong ngaji apa ngrungokne jujur? Ngrungokne, ndak ono wong ngaji. Makanya mohon maaf. Orang kalau belajar di rumah saya, katakanlah di pesantren saya, ndak boleh ndak nggo buku. Wajib bawa buku. Seandainya, maaf, ngomong yang paling jelek, nggak kuat beli buku, tak kasih. Makanya saya ini di sini nggak ceramah, Pak. Maaf, saya nggak bisa ceramah. Saya ngaji. Masih urut kapan coba? Kapan? Dilihat aja. Saya diurut. Seandainya ndak urut ayatnya Al-Quran, seandainya ndak urut, saya akan menyebutkan Al-Quran surat ini, ayat ini, Quran ayat ini, begitu. Nah, sekarang saya mulai di mana-mana tempat saya kalau ngaji urut, nerangkan apa yang tadi urut. Karena dengan urut ini makanya akhirnya kita itu mau maca Quran angen-angen sak makna nih. Orang sekarang ini mohon maaf, kan kita ini kan pinter kabeh, gak wong bodoh. Tapi dengan kitab temenan belum tentu. Ono hadis bilang begini. Pak, ini hadis loh Pak, bukan ngomongnya mbok rondo dadapan loh ini. Saya fi akhir zaman kasirul khutoba qalilul ulama. Besok akhir zaman itu akeh wong ngomong. Akeh wong pinter ngomong kasirul khutoba, khotibun khutobau. Akeh wong ngomong, pinter ngomong. Qalilul ulama, tapi ulama sedikit sekali. Artinya orang yang paham itu sedikit sekali. Memang wong ceramah ini mohon maaf, bukan ngelokne wong, ini ngelokne saya saja. Ceramah itu enak, Pak. Sekarang saya di sini diundang katakanlah Jumatan itu setahun sekali. Katakanlah gitu. Saya ceramah di sini. Coba kira-kira saya ceramah di masjid, katakanlah apakah daerah sana Sidotopo, apakah daerah Gedangan, apa kira-kira materinya sama apa lain? Kira-kira toh. Jujur, sama apa lain kira-kira? Sama, Pak. Sama. Karena apa? Wis tidak usah belajar enak itu ngapalno itu. Tidak nutup kemungkinan. Maca Al-Quran, ayatnya pun juga sama. Tapi juga bagi orang yang pertama tahu, top ini. Mau balik ini top. Semua kan begitu. Saya nerangkan begini nih, penjenengan katalah ngelerok nih saya, nyalahkan saya. Itu tadi maksudnya ayatnya tidak begitu. Ustadz yang benar begitu. Alhamdulillah, barakallahu fiik. Senang saya. Saya ini bukan orang pinter. Tapi saya tidak mau menerangkan Al-Quran maupun Sunnah itu keluar dari undang-undang. Saya tidak mau. Apa undang-undangnya itu? Ngerteni Al-Quran itu harus ngerti ilmu lughah. Harus ngerti ilmu sorob. Harus ngerti ilmu nahwu. Harus ngerti ilmu ma'ani. Harus ngerti ilmu bayan. Harus ngerti ilmu batik. Paling tidak itu. Itu belum asbabun nuzul, belum usul fikihnya, belum yang lain-lain. Paling tidak itu. Saya tidak berani, makanya saya dengan anak-anak itu kono jok macam-macam, lah ndak ngerti ilmu iki jok ngomong sing ndak karu-karuan. Kudu ngerti ilmu nih. Nah, jadi kalau bakas-bakas itu ringkese cerita ngene ae. Neng nggone kalimat ini tadi wa allafa baina qulubihim, Allah yang mempersatukan umat. Ma anfaqta ma fil ardi sak teruse. Nah ini gini, wes sekarang tak pasrahkan. Wong Islam, apapun kelompoknya, apapun nama jamaah, dari manapun orangnya, ngelakoni apa iku kudu ono dalil. Wis ngono ae. Nah ini berhubungan dengan pertanyaan panjenengan. Ono dalil, upamane ngene, memang saya pernah dengar itu. Nek nggone Bulughul Maram itu Pak, ono gini. Yang ada memang kalimatnya doa iftitah itu wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard sak terusé.
Ini wajah tu wajah ini nih gak ono. Lek memang ini nih gak ono, ya aja dikei. Nah, terus nang nggone Quran ono, nang Quran umpamane ini wajah tu wajah tapi terus CJ umpamane. Digabungkan dengan ini, ndak boleh ngono iku digabungkan. Lek Quran ya Quran katalah ursini tadi, tapi lek ini salat, doa itu tamu ini ngene ya wis ngene sudah. Apa enggak gawe Allah Akbar kabiro? Apakah wajah tu wajah iya? Apakah Allahumma ba'id baini? Buahnya doa iftitah. Ring kese cerita, wong Islam sewaktu nglakoni apakah doa iftitah, apakah ruku, apa macam-macam, sing penting ana dalile. Nah, supaya jelas diomongi, ini ngambil di kitab Riyadhus Shalihin. Bab salat ala Rasulillah. Ana salat tu kaifa sholati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ana ngono. Wong namanya ndak seneng nanti akan didebat. Koyok ruruan Nabi salate ngene. Aku iki lho iki wis sanatnya sudah sampai Nabi. Dikonokne maneh, tukaran maneh. Wis lek ngono carane ruwet. Ring saya cerita lek saya padha Islami saudara, dene lek lakone kudu ana dalile, ana dasare sumbere dari mana. La takfu ma laisa laka bi ilm. Aja ngomong lek ndak duwe ilmu. Muni ngene iku salah, Pak. Lek diatur diurut iki salah. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, wahai Nabi, kamu dicukupi oleh Allah dan umat-umatmu. Ndak usah susah, yang nyukupi saya. Iki yang mau ngomong. Fa inna hasbaka Allah. Terus saya ngomong, Allah berfirman dalam Al-Qur'an, ya Rasulullah, yang nyukupi itu kamu dan pengikut-pengikutmu. Boleh enggak? Saya ngomong itu boleh enggak? Bingung jawab. Wahai orang, Allah berfirman, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kamu semuanya puasa seperti puasanya orang-orang dahulu. Mudah-mudahan kamu takwa. Boleh enggak saya ngomong begitu? Boleh enggak, Pak? Boleh? Enggak boleh, Pak. Ini disiplin ilmu. Coba golek ono mana ayat Allah firman-Nya begitu. Itu maknanya kan, artinya tuh. Allah tidak bilang begitu, bahasa Arab. Al-Quran itu, ya toh, hada lisanun arabiyyum mubin. Lisan pakai bahasa Arab. Nah, sewaktu penjenengan ngomong firman Allah harus Arab. Lek enggak boleh. Seandainya ngomong bahasa Indonesia pun enggak boleh. Boleh, tapi ngomongnya kudu gini. Allah berfirman dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 185 yang artinya ngono boleh. Ini disiplin ilmu. Disiplin ilmu. Contoh, lek sik kurang percaya. Hei, takon dirungokne kene, sok ngomong karo liyane. Enggak boleh. Saya ngamuk loh. Takon enggak direken saya berhenti, enggak ngomong. Oh, lali aku arep ngomong kalian. Wis. Ya. Lali. Saya kira cukup gitu. Mohon maaf itu Mas Jawa kurang lebihnya. Aku gak seneng ambek sampean, gak nerang dong ini. Cukup nggih? Mudah-mudahan Bapak-bapak bermanfaat. Mudah-mudahan bermanfaat. Cukup sekian. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.